Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagian terakhir dari perjalanan Sue Ying jelas-jelas lancar. Kapal terbang Starfield tiba di dunia lapisan ke-26 dari Dark Abyss. Sebenarnya, sudah diduga bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya dalam perjalanannya ke sini, melihat betapa kuatnya keberadaan sering bepergian di sepanjang jalan yang sama. Jika kebanyakan orang akan mati hanya dengan mencoba melewati berbagai lapisan, itu tidak akan menjadi lelucon. Secara keseluruhan, perjalanan di sini pasti relatif aman. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, yaitu, "Aku akhirnya tiba." Berdiri di haluan kapal terbang Starfield-nya, Sue Ying mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Ada jejak harapan yang terlihat jelas di matanya. "Big Brother Eternal Wind, aku di sini. Aku harap kamu bisa menolak sampai sekarang." Petik 2. Daer Hao. Mata Sue Ying dipenuhi dengan niat dingin. Saat itu, Daer Hao dipisahkan dari dunia klan Xia dengan jarak yang pada dasarnya tak ada habisnya, namun skema dan rencananya yang jauh masih mengarah pada pembantaian yang hampir memusnahkan seluruh klan Xia. Sue Ying tidak akan pernah bisa menunjukkan belas kasihan atau keringanan hukuman kepadanya. Namun, dia masih harus mengutamakan penyelamatan Big Brother Eternal Wind dan istrinya terlebih dahulu. Tekad kuat Big Brother Eternal Wind luar biasa, dan dia seharusnya bisa bertahan selama beberapa puluh ribu tahun dengan relatif mudah. Semakin dekat Sue Ying ke tujuan akhirnya, semakin gugup dia menjadi. Di aula istana besar, Dewa Iblis besar mengenakan baju besi hitam duduk di atas tahta. Hahaha, Daer Hao tertawa terbahak-bahak dari posisi duduknya. Wajahnya kurus dan tertutup sisik. Sepasang tanduk besar yang bengkok menonjol dari kepalanya, dan matanya yang berwarna darah memancarkan aura ganas. "Tarianmu menyenangkan aku, ayo, datang ke sisiku." Petik 2. Beberapa iblis dan iblis cantik menari di bawah dengan senyum yang memikat. Begitu mereka mendengar kata-katanya, mereka bergegas menaiki tangga untuk tiba di sisi Daer Hao, berputar di sekelilingnya dan melayaninya. Sementara para iblis dan iblis ini memiliki peringkat yang agak rendah, setiap orang masih dewa iblis. "Tuan, apakah kamu nyaman?" tanya iblis yang memijatnya. "Tuan, tolong cicipi anggur ini." Beberapa iblis wanita bergerak, memberinya anggur dalam pertukaran dari mulut ke mulut. Daer Hao memang menikmati dirinya sendiri. Sebenarnya, sebagian besar pakar Dark Abyss berperilaku serupa. Mereka dibantai dengan kekejaman yang tak tertandingi, tetapi pada kebanyakan kesempatan, mereka hanya akan menikmati diri mereka sendiri. Hanya kadang-kadang mereka bertindak seperti orang gila yang gila. Saat ini, Daer Hao dalam suasana hati yang hebat, dan alasan untuk itu adalah bahwa ia baru saja menerobos untuk menjadi Dewa Dunia tahap 3. Pergi dari tahap 2 ke tahap 3 cukup sulit, tapi setidaknya sekarang aku akan berada di peringkat paling depan di antara bawahan yang mulia, pikir Daer Hao. Wilayah aku saat ini sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, dan aku memiliki beberapa dewa iblis besar yang mendukung aku sebagai bawahan. Aku juga belum berkultivasi terlalu lama, aku harusnya masih sangat muda di antara tahap ketiga dewa iblis besar. Mungkin, ada harapan dalam mencoba mencapai tahap keempat. Pada saat itu, aku bahkan bisa menemukan Abyss World dan menjadi kedaulatannya. Petik 1. Dalam hatinya, Daer Hao sudah mulai menantikan ini. Memang, dia masih sangat muda, dan sementara dia mungkin tidak berani bahkan berharap untuk menjadi Dewa Dunia tahap 4 sebelumnya, dia sekarang sudah menjadi Dewa Dunia tahap 3, dia setidaknya bisa memimpikannya. Aku memang mendengar bahwa Dong Bo Sue Ying, bocah dari dunia dewa, naik dengan sangat cepat. Saat dia memikirkan hal ini, Daer Hao tidak bisa tidak merasakan beban berat menekannya. Dia adalah yang tercepat untuk menjadi Dewa Dunia tahap 3 di seluruh dunia dewa dan abis kegelapan, dan dia sekarang bahkan memiliki seni absolut. Kecuali aku salah, kekuatan tempurnya seharusnya sudah sebanding dengan Dewa Dunia tahap 4. Petik 2. Reputasi Sue Ying begitu besar sehingga berita tentang dia bahkan telah menyebar ke seluruh abis kegelapan. Begitu Daer Hao mendengarnya, ia mulai merasa gelisah karena ketakutan. Setelah lebih teliti menyelidiki masalah ini,
dia menemukan bahwa Sue Ying dari rumor telah benar-benar tiba dari dunia klan Xia dari dunia materi. Ini menegaskan bahwa dia adalah Sue Ying yang sama yang dia tahu. Sebagai tanggapan, Da Hao sangat ketakutan sampai-sampai jantungnya bergetar. Dia takut bahwa Sue Ying mungkin akan berusaha menemukannya, membalas dendam. Di bawah tekanan musuh yang tak terlihat ini, dia sebenarnya cukup beruntung untuk menerobos, menjadi Dewa Dunia tahap 3. Penguasa abis dari lapisan ini telah sangat menghargainya untuk pencapaian ini. Telapak tangan besar tiba-tiba muncul di dalam aula istana ini. Ditemani oleh aura gelap, itu menamparkan langsung ke tubuh Da Hao. Ekspresi Da Hao segera memucat saat melihat. Melihat telapak tangan besar yang memancarkan aura gelap mendekatinya, dia berteriak ketakutan, kasihan. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu. Aura bergelombang yang meninggalkan tubuhnya saat dia mencoba menghindar begitu kuat sehingga tubuh semua iblis dan iblis di sekitarnya meledak, seperti itulah kekuatan Dewa Dunia tahap ketiga. Gelombang kejut kecil yang disebabkan oleh salah satu gerakannya dapat dengan mudah membunuh Dewa Iblis. Terlepas dari usahanya, Da Hao hanya berhasil menyeberangi jarak 10 atau lebih meter sebelum telapak tangan menabraknya. Peng! Da Hao tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas dendam dalam menghadapi kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Dalam beberapa saat, tubuhnya meledak dan hati dewa yang sebenarnya telah padam. Bahkan armornya bengkok sebelum akhirnya pecah. Harus dinyatakan bahwa, dengan kekuatan Sue Ying saat ini, bahkan keberadaan yang kuat tidak akan dapat mempertahankan bantalan mereka. Dia memiliki kekuatan tempur dari eksistensi yang kuat terutama karena kehebatan fisiknya, kekuatan dan kecepatan murni. Di dalam sebuah rumah batu, hanya 5.000 km dari aula istana. Disinilah tubuh sejati Da Hao berkultivasi, di mana ia baru saja menerobos untuk menjadi Dewa Dunia tahap 3. Tidak bagus. Menyadari bahwa avatarnya baru saja dimusnahkan pada saat-saat belaka, tubuh aslinya berusaha melarikan diri. Kamu pikir bisa melarikan diri? Sebuah suara bergema dengan nada acuh tak acuh. Suara itu menyebabkan Da Hao membeku di tempat. Dia melihat ke arah pria berjubah merah tua yang muncul di depan batu yang tinggal dengan ketakutan. Pendatang baru ini mengenakan topeng, dan dia memiliki dua tanduk yang berputar-putar di kepalanya. Namun aura yang dipancarkannya membuat Da Hao merasa takut. Ketika avatarnya dihancurkan beberapa saat yang lalu, dia mengerti seberapa lebar jarak mereka berdua. Tidak ada keraguan dalam gerakannya, Da Hao berlutut dengan suara, "Pa," dan mulai memohon untuk hidupnya, kasihan. Belas kasihan, tolong, senior, bersikap lunak. Aku akan bertindak sesuai dengan setiap keinginan kamu. Petik 2. Tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam mengirim pesan kepada tuannya, Yang mulia, keberadaan yang kuat sedang mencoba untuk membunuh aku. Dia sudah menghancurkan avatarku. Tolong selamatkan aku, Yang mulia. Silahkan. Di sebelah sungai magma, seorang pria lapis baja emas yang sedang duduk bersila mulai membuka matanya. Kemarahannya yang tak terkendali tampak jelas dalam pandangannya. Level Dark Abyss ini adalah wilayahku. Siapa yang berani memasuki wilayah aku dan membunuh bawahan aku tanpa mengirimi aku pesan? Petik 1. Sebagai salah satu penguasa abis, ia secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Da Hao telah menerobos untuk menjadi Dewa Dunia tahap ketiga, menjadikannya salah satu bawahan terpenting kedaulatan. Lagi pula, bahkan Sovereign Abyss seperti dia tidak lebih dari selusin tahap ketiga Dewa Dunia di bawahnya. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak begitu merajalela. Mata pria emas lapis baja itu dipenuhi amarah. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Sue Ying menyaksikan Da Hao saat dia memohon belas kasihan, dan perasaan yang agak rumit mengatasinya saat melihat ini. Bagaimanapun, ini adalah orang yang membangun fraksi iblis di dunia klan Xia. Bayangannya menyelimuti seluruh dunia klan Xia selama puluhan juta tahun, tapi sekarang, disinilah dia, berlutut di depan Sue Ying saat dia memohon belas kasihan. Sue Ying tidak merasa aneh bahwa Da Hao akan memohon untuk hidupnya. Terlalu banyak pembantaian dan perkelahian dilakukan dalam Dark Abyss, dan yang lemah seringkali terpaksa melayani yang kuat. Ini tidak jarang.
Tolong, biarkan aku hidup. Aku bisa menjadi pelayan senior, kata Daer Hao dengan ekspresi berbudi luhur. Sue Ying mengerutkan kening saat melihat ekspresi Dewa Iblis besar ini. Hong! Sosok berlapis emas akhirnya muncul. Yang mulia, Daer Hao buru-buru berteriak. Dunia lapisan Dark Abyss biasanya hanya menyebar lebih dari beberapa ratus miliar kilometer, jarak yang mudah dilalui hanya dalam beberapa saat oleh tahap keempat Dewa Dunia. Sue Ying mengerutkan kening, menyapu pandangannya ke sosok berbaju emas ini. Pria itu kembali menatap Sue Ying. Pada awalnya, dia sudah siap untuk memberinya sebagian dari pikirannya, tetapi begitu dia melihat jubah merah yang dikenakan Sue Ying, ekspresinya berubah. Jubah itu berarti bahwa orang di hadapannya adalah Tuan Kedai Darah. Hanya mereka yang telah menerima posisi Tuan Gudang Pertumpahan Darah yang akan menerima jubah seperti itu dari Kaisar Dewa Pertumpahan Darah itu sendiri. Setiap Tuan Kedai akan memiliki kekuatan tempur dari keberadaan yang kuat, setidaknya. Dia, Dewa Dunia tahap 4, tidak mampu menyinggung ahli manapun dengan kekuatan tempur dari keberadaan yang kuat. Di atas semua itu, Master Kedai Darah adalah semua pembunuh, dan metode mereka melibatkan membunuh orang dan menyelesaikan misi secara diam-diam sebelum pihak lain mendapat kabar tentang itu. Ah, Tuan Kedai, Tuan. Aku melihat kamu telah datang dalam sebuah misi. Pria berarmor emas itu tersenyum. Aku tidak akan menahanmu lebih lama dari itu. Tidak, aku tidak akan mengganggumu. Meninggalkan kata-kata ini, dia buru-buru berbalik dan, dengan suara "Sou", dia menghilang. Mata Daer Hao melebar ketika dia dengan panik berteriak, "Yang mulia, yang mulia!" Daer Hao baru saja menyaksikan Abyss Sovereign pergi dengan canggung setelah mengatakan, "Tavern Master, aku melihat kamu telah datang dalam sebuah misi." Pengetahuannya mungkin tidak mencakup beberapa dari Dewa Iblis besar lainnya, tetapi ia masih bisa menentukan bahwa pria berjubah merah, seorang ahli yang dapat memaksa Yang Mulia untuk pergi dengan canggung, mungkin memiliki kekuatan tempur dari keberadaan yang kuat. Ini, dikombinasikan dengan judul Kedai Master dan penyebutan misi, memungkinkan Daer Hao untuk menyesuaikan potongan-potongan dan menebak identitas pria itu. Seorang Master Tavern memeringkat pembunuh dari Bloodset Tavern? Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang mengirim seorang Master Tavern hanya untuk berurusan dengan aku? Teror mencengkeram hatinya. Tavern Master adalah yang kedua setelah Master Tavern Master sendiri, yang tidak lain adalah pembunuh bayaran tertinggi dunia dewa dan Abyss Kegelapan, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah itu sendiri. Mungkin tidak bisa dipercaya, tetapi hanya seseorang seperti Tavern Master yang bisa memaksa Yang Mulia pergi seperti itu. Hanya siapa orang yang memerintahkan misi untuk pembunuhan aku, dan bahkan memobilisasi Master Tavern Pertumpahan Darah dalam proses itu, Daer Hao merasa sedih dan tidak mau. Dengan seberapa besar jarak kekuatan tempur antara keduanya, apalagi yang bisa dia rasakan selain keputusasaan? Melihatnya, Sue Ying perlahan mulai, Daer Hao. Tavern Master, Daer Hao berlutut, membalas dengan hormat dan bahkan menambahkan beberapa kata yang menyanjung. Puluhan ribu tahun yang lalu, kamu telah menangkap jiwa seorang transenden bernama Cikyubai, apakah aku benar? Sue Ying melanjutkan, kamu juga harus memiliki jiwa istrinya. Katakan padaku, di mana mereka sekarang? Petik 2. Alasan Sue Ying bahkan repot untuk bertanya adalah bahwa ia tidak dapat mendeteksi jiwa Eternal Wind di wilayah sekitarnya, meskipun telah menyebar domain dunianya untuk mencakup seluruh area. Akibatnya, dia hanya bisa membiarkan Daer Hao hidup lebih lama. Daer Hao kaget. Cikyubai? Apakah kamu sudah lupa? Sue Ying dengan dingin bertanya. Daer Hao memandang Master Kedai Darah. Pakar berjubah merah tua ini memiliki sikap dingin ketika dia hanya berdiri di sana, dengan topeng menutupi wajahnya dan dua tanduk spiral yang menonjol dari dahinya. Dia bahkan memancarkan aura kehancuran yang kejam dan gelap. Dalam keadaan biasa, tidak ada yang bisa meniru aura makhluk hidup lain, dan Daer Hao tidak menyadari bahwa jubah Master Kedai Darah dapat mencapai prestasi ini. Setelah tiba pada kesimpulan tertentu di dalam hati, Daer Hao bertanya, Tavern Master, apakah Dongbo Sue Ying yang mengirimmu ke sini? Sue Ying mengerutkan kening. Aku yang bertanya di sini. Orang ini yang memancarkan aura penghancuran yang gelap adalah keberadaan yang kuat dari Dark Abyss,
Dari ini, Daer Hao yakin. Dia juga mengkonfirmasi identitasnya sebagai master pertumpahan darah. Cara dia melihatnya, Sue Ying yang dia tahu mungkin memiliki bakat bawaan yang tinggi. Tetapi berita yang dia dengar hanya menyebutkan dia memiliki kekuatan Dewa Dunia tahap 4 meskipun menjadi Dewa Dunia tahap ketiga. Tentu saja, level ini tidak cukup bagi Sue Ying untuk mengambil posisi sebagai master kedai darah, apalagi meniru aura makhluk hidup lain. Bahkan saat itu, dia menganggap bahwa dengan potensi luar biasa yang ditunjukkan Sue Ying, di samping statusnya sebagai murid pribadi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, dia kemungkinan akan berhasil mengirimkan master kedai pertumpahan darah. Tavern Master, untuk seseorang sekaliber kamu, membunuhku tidak akan lebih sulit daripada mencubit serangga kecil sampai mati. Daer Hao terkekeh. Cara aku mendengarnya, Dong Bo memberi banyak tekanan pada hubungannya, dan tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, dia adalah satu-satunya musuh yang aku buat yang mampu mengirim seorang Master Tavern. Jika aku hanya memberitahu kamu semua yang aku tahu, Tavern Master, kamu mungkin hanya akan membunuh aku dengan flip tangan kamu sesudahnya. Petik 2. Oh, Sue Ying mengeluarkan geraman rendah disertai dengan niat membunuh yang jelas. Hehehe, jangan mencoba menakutiku, Tavern Master. Daer Hao mengambil inisiatif untuk berdiri. Jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat melanjutkan dan melakukannya. Tetapi jika kamu ingin mengetahui lokasi Cikyu Bai, kamu harus terlebih dahulu berjanji sumpah dengan Will of the Abyss sendiri sebagai saksi. Will of the Abyss adalah kekuatan yang paling mengancam bagi makhluk hidup Dark Abyss. Bahkan para ahli dari dunia dewa atau dunia material tidak akan berani dengan mudah berjanji sumpah dengan Will of the Abyss sebagai saksi. Sudah diketahui umum bahwa begitu seseorang melanggar sumpah seperti itu, kehendak Abyss akan membalas dengan kekuatan yang mengerikan. Menolak untuk berjanji sumpah, dan kamu tidak akan mendapatkan informasi bahkan jika kamu membunuh aku, sudut bibir Daer Hao berkedut ke atas. Peng! Saat itulah, tanpa peringatan, Sue Ying mengirim tamparan menggunakan tangan kanannya. Serangan ini menyapu seluruh tubuh Dewa Iblis Besar Daer Hao seperti tsunami yang mengerikan. Segera setelah itu, kekuatan matahari Sue Ying yang bercahaya meresap ke seluruh tubuhnya, menghalangi True Deity Heart-nya agar lari dan menyegelnya dalam beberapa saat. Tubuh Daer Hao hancur. Sue Ying meraih miniatur Daer Hao, hati dewa sejati iblis itu. Sue Ying menatap dingin pada versi miniatur lawannya. Menipu, kamu benar-benar berani menantangku. Aku tahu betul bahwa Cikyu Bai tidak lebih dari transenden, dia bahkan bukan dewa. Membawanya keluar dari sungai waktu dan bereinkarnasi adalah kesederhanaan bagi seseorang seperti aku. Bagi kamu untuk menantangku dan mengancamku untuk membuat sumpah. Apakah kamu tahu berapa harga menyinggung aku? Petik 2. Duduk tak bergerak dalam telapak tangan Sue Ying, Daer Hao begitu ketakutan sehingga hatinya mulai bergetar. Meski begitu, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu akan membimbing Cikyu Bai keluar dari sungai waktu untuk bereinkarnasi. Kamu bahkan tidak akan mengenalinya, kamu tidak bisa membedakannya dari yang lain. Petik 2. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa membedakannya sendiri? Aku selalu dapat meminta Yang Mulia Dong Bo untuk mengirim avatar Dewa Dunia di sini. Masalah terpecahkan, jawab Sue Ying. Paling-paling, aku harus sedikit lebih merepotkan diriku sendiri. Berbicara, di mana jiwa Cikyu Bai? Jika kamu tidak memberitahu aku harus memberitahu kamu bahwa ada banyak hal yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Petik 2. Daer Hao secara alami menyadari hal ini. Bagaimanapun, Dark Abyss sendiri memiliki terlalu banyak teknik untuk menyiksa jiwa. Kamu memiliki waktu yang berharga. Setiap jawaban yang diberikan sesudahnya akan dianggap batal, kata Sue Ying dengan acuh tak acuh. Perasaan tertentu mulai muncul di hati Daer Hao. Itu adalah campuran keputusasaan, keengganan, dan teror murni. Bagaimanapun, sebagai iblis yang berasal dari Dark Abyss, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan lepas dari situasi ini hidup-hidup. Aku akan bicara, aku akan bicara. Daer Hao menunduk. Aku hanya berharap Tavern Master akan memberiku kematian yang bersih. Bicara, kalau begitu, jawab Sue Ying dengan dingin. Daer Hao menurunkan kepalanya ke telapak tangannya. Tekad Cikyu Bai sangat hebat, dia mampu bertahan begitu lama.
Tetapi 30.000 tahun yang lalu, pemimpin kultus iblis Holing mengumumkan bahwa dia sedang mencari jiwa dengan tekad yang sangat kuat. Semakin kuat, semakin baik. Aku adalah salah satu dari orang-orang yang mengirimnya sejumlah jiwa sebagai imbalan atas manfaat tertentu, dan di antara jiwa-jiwa ini ada juga Ciki Yubai. Adapun apa yang terjadi setelahnya, aku tidak tahu. Petik 2. Pemimpin kultus iblis Holing, Sue Ying bergumam, bagaimana dengan jiwa istrinya? Tekadnya lebih biasa, dan dia akhirnya mati di bawah siksaan aku, Daer Hao dengan tenang menjelaskan. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Aku sekarang meminta Tavern Master untuk melanjutkan seperti yang dijanjikan. Petik 2. Tentu, kata Sue Ying. Aku merasa berkewajiban untuk memberitahu kamu, bahwa kamu salah tentang identitas aku. Suara Sue Ying masuk ke hati dewa sejati Daer Hao secara langsung, yang terpana dengan pengungkapan ini. Apakah tebakannya salah? Sue Ying bukan orang yang mengundang Tavern Master? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Namun dia bisa memikirkan orang lain selain Sue Ying yang akan dapat mengirimkan keberadaan sebesar itu dan bahkan memintanya untuk mencari jiwa Ciki Yubai dan istrinya. Bagaimana dia bisa salah? Kecuali, Daer Hao bisa memikirkan satu kemungkinan. Peng, saat itulah Sue Ying meremas tangannya, menghancurkan hati dewa sejati Daer Hao dalam prosesnya. Apakah Daer Hao telah sampai pada kesimpulan yang benar atau tidak, Sue Ying tidak peduli. Lagi pula, hati dewa sejati Daer Hao telah disegel, membuatnya tidak dapat mengirim pesan. Sue Ying hanya meninggalkannya dengan pikiran seperti itu karena kemarahan yang dia rasakan, demi Big Brother Eternal Wind dan berbagai lainnya, demi banyak transenden dari klan Xia yang mati karena fraksi iblis, serta manusia yang tak terhitung jumlahnya yang mereka sembelih. Iman fraksi iblis dalam dewa iblis besar dari abis kegelapan berarti mereka tidak bermoral dalam perilaku mereka. Transenden dan dewa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah klan Xia berusaha memadamkan fraksi iblis. Namun hanya setelah Sue Ying menjadi dewa real malah Sue Ying akhirnya menyingkirkan fraksi iblis di dunia klan Xia untuk selamanya. Holing Devil Cult Leader, Sue Ying melihat ke arah lokasi yang jauh, dan kemudian mengambil satu langkah-langkah diikuti dengan kepergiannya. Sejak hari itu, iblis bernama Daer Hao tidak ada lagi. Sementara itu, Sue Ying menggunakan sistem komunikasi internal dari Bloodset Tavern untuk mengumumkan keberhasilannya dalam misi membunuh Daer Hao, dan kemudian segera mengeluarkan misi lain. Dia mengeluarkan misi, dan dia akan menjadi orang yang menyelesaikannya. Dia memilih metode ini untuk memastikan semuanya ditangani dengan bersih, dengan awal, dan selesai. Adapun kemungkinan dia akan mengungkapkan identitasnya, dia tidak sedikit pun khawatir. Hukum operasi dari Bloodset Tavern tidak akan pernah menanyakan identitas siapapun yang datang untuk mengeluarkan misi. Adapun para pembunuh yang mengambil misi, itu wajar bahwa identitas mereka akan tetap anonim juga. Banyak pembunuh dari Bloodset Tavern menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga mereka hanya bisa berkomunikasi melalui nama kode sederhana. Tentu saja, jika seseorang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas mereka, nasib mereka kemudian akan jatuh ke tangan mereka sendiri. Pernah ada seorang pembunuh yang sengaja membuat 18 nama kode, hanya untuk memastikan identitasnya di semua. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.